أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم انصر قضايا نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang memuliakan, pertama-tama atas nama pondok pesantren, atas nama keluarga, dan atas nama kita semua sebagai murid dari ayahanda almarhum Tan Haji Muhammad Mukhtar, menghaturkan ngaturah yang pengen mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadiran keraduan Pelunggu Sami semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini semua sebagai amal ibadah bagi kita dan menambah barokah ilmu yang telah kita terima. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula apabila dalam pelaksanaan acara ini dan semua rangkaiannya, karena akan masih berlanjut acaranya, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Mas Damian, adik dendek nerima leman lahir dan guru Haji Muhammad Mukhtar, dan tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan istri beliau, ya Zahratul Munawwarah, Ibu Jah. Jadi beliau sebagaimana yang Pelunggu Sami kenal, bahkan Pelunggu ada di antara kita ini yang lebih kenal dengan beliau daripada kita yang sudah generasi kedua. Yang dulu beliau datang ke Narmada ini, mungkin masjid belum ada masjid ya. Ya, jadi nanti yang belum tahu ceritanya minta diceritakan sama orang-orang tua kita. Jangan asal tinggal saja di Narmada nggak tahu cerita Narmada ya. Jadi tahun 1952 masih petang-petang ya. Bahkan orang yang rajin ibadah dan dibenci pada waktu itu ya. Kemudian orang dengan nyadang ya, daripada mati, maka pemimpin agama itu nyawanya rawan sekali, termasuk almarhum. Jadi semua kita kenal, dan secara otomatis ini yang maksud kita melaksanakan haul ini, mentautkan, mensanadkan, mensilsilahkan, menghubungkan pengetahuan kita, agama kita, amaliyah kita dengan guru kita. Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat surat Al-Isra menjelaskan yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Para mufassir itu menjelaskan bahwa nomor satu maksud firman Allah era. Ada yang pada ingat arah suku jelo era di kiamat sinu yud'a kullu unasin bi imamihim, setiap manusia dan kelompok-kelompok manusia akan dipanggil melalui perwakilan pimpinan-pimpinan mereka. Makna pertama imam di sini adalah kitab suci yang mereka yakini. Makna kedua adalah imamu asrihim,
pemimpin agama yang hidup di zaman mereka. Jadi tidak ada orang ini kaitannya dengan hisab. Kita nanti kalau dihisab itu kan lama, semua amal A sampai Z itu akan diperhitungkan. Maka di antara siksaan orang yang dihisab itu, hisabnya berjalan lama. Sedangkan orang-orang yang diampuni Allah itu hisabnya sebentar. Bagaimana bisa sebentar? Karena penghisabannya itu melalui imam-imam mereka, pimpinan agama mereka, perwakilan mereka. Dan perwakilan itu, pimpinan-pimpinan itu adalah warasatul anbiya yang diberi hak untuk mensyafaat. Itulah sebabnya kita melaksanakan haulnya ini, supaya silsilah kita itu tetap terhubung dengan guru kita. Karena kita tahu guru kita ini silsilah ilmunya terhubung dengan gurunya. Dan kita tahu gurunya itu terhubung silsilahnya dengan gurunya lagi. Dan berdasarkan pengajian-pengajian yang kita terima dari Al-Maqfurlah Maulana Syekh dan Guru Syekh Abdul Majid, bagaimana beliau dengan gurunya, lalu bagaimana gurunya dengan gurunya, sampai kemudian bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, untuk memelihara agar kita tetap sadar, tahu bahwa kita punya pimpinan yang kita panuti. Yang kita panuti itu punya yang dia panuti sampai nyampe bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini perlunya sama. Ya Mas sekalian, ada orang di Inggris itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara orang Inggris itu tahu silsilah keturunan kuda-kuda mereka, anjing-anjing mereka, tapi tidak tahu silsilah keturunan mereka sendiri. Sedangkan Islam mengajarkan itu, agar kita memelihara silsilah itu, sanad itu. Tidak ada pengetahuan di dalam Islam ini yang tidak ada sanadnya. Oleh sebab itu apalagi ilmu agama kita. Nah, karena maklum belum sendiri memaklumi, kita belajar sama guru kan tidak lengkap, tidak semua. Ada kita sembahyang, nah itu kan sekedar protokol selesai pengajian, kumpulin pengajian, dek tua mantesan, dek tua napang mah, di depan ngajian koreksi. Kalau kita laksanakan sholat kita itu berdasarkan apa yang kita pahami, kemudian dia salah, akan banyak urusannya ini. Banyak urusannya. Maka cukup saya belajar sama tuan guru ini, ayah sedang sama kurang lebih nanti ditelilik si tuan guru si. Ini hikmah daripada sanad ilmu agama. Romo yang guru-guru ini banyak guru-guru. Kalau kita belajar fisika saja, tidak pernah kita lupa sanad kan? Kita bilang menurut hukum Newton. Nah, kita kembalikan kepada sanadnya, yaitu Newton. Menurut hukum Archimedes, katanya, kita kembalikan kepada penemunya itu. Itu ilmu dunia yang tidak akan ditanya nanti, tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipersoalkan adalah bagaimana kita melaksanakan ajaran agama kita. Kita sadar betul bahwa tidak semua yang kita pelajari dari guru kita itu kita pelajari secara sungguh-sungguh, otomatis pelaksanaannya juga tidak bisa kita jamin sesuai dengan yang dimaksudkan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu perlu kita punya tukang diri. Sama persis kalau kita sholat berjamaah, kurang lebih bacaan kita itu ditutupi oleh imam. Oleh sebab itu kita pilih imam-imam yang betul-betul baik, yang betul-betul kita yakini kebaikannya, kemampuannya, kebenarannya,
bahkan keikhlasannya, bahkan adalahnya, bahkan akhlak sopan santunnya juga kita perhitungkan. Tidak makin keren-kerenan zaman ini kan, kode-kode suruh jadi imam karena dia hafal 4-5 juz, ya, tapi kan akhlaknya belum itu harus kita perhitungkan ilmunya, umurnya, akhlak budi pekertinya, karena dia akan milik kita nanti, akan menutupi bolong-bolong pelaksanaan yang pasti terjadi dalam upacara kita. Jadi itulah, tidak ada niat lain. Kita di pondok ini bersama pelungguh-pelungguh memperkuat kembali sanad ilmu agama kita dengan Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini. Beliau ada sanadnya, kita tahu Maulana Syekh Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ada sanadnya, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masjid. Syekh Hasan Muhammad Al-Masjid ada guru beliau lagi, ada guru yang sudah tertulis hitam di atas putih, nyampe sanadnya kepada Rasulullah. Jadi jangan sembarangan. Ya, ilmu yang lain saja kita mantas kepastian sanad-sanadnya. Nah, ini juga demi kemudahan kita nanti ketika kita di Islam. Masalahnya takut tidak donde jadi muridnya. Nah itu masalahnya. Nggak perlu sih ada, tapi namanya sertifikat, ada ijazah, ada pernyataan bahwa dia adalah tidak perlu. Nanti kaki tangan kita akan menjelaskan sendiri bahwa kita itu pantas untuk diakui sebagai murid beliau atau tidak. Gampang diketahui itu nanti. Jadi tidak sulit. Nah, yang penting sekarang ini kita tahukan diri kita dengan orang yang memang insya Allah kita yakini baik, sama guru juga baik, sama guru-guru juga baik, sampai nyampe kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita mulai dari dalam kubur juga dari beliau berkisar sampai seterusnya, terus bertaut bersatu dengan beliau dari dunia sampai akhirat masuk surga Jannatul Na'im. Bila menara belum kemudian ditanya oleh orang apa acara haul mengingat beliau untuk memantapkan sanad ilmu agama kita, kalau kita melalui beliau melalui gurunya dan seterusnya. Jadi tidak ngarang-ngarang. Semoga dengan demikian Allah mempermudah lisan kita. Yang tidak ada guru-gurunya bagaimana nasibnya? Lebih dihisap lagi, tapi ini akan panjang ceritanya. Sholat kamu atau sholat, kenapa begini? Ya dia dan dia mau di buku. Nah nanti dipanggil yang ngarang buku. Kamu betul mengajarkan? Enggak begitu maksud saya, kata penulisnya itu kan. Kamu sendiri yang sangat paham. Ya saya paham saya begitu. Kenapa kamu tidak tanya? Dan seterusnya panjang. Jadi ini kalau orang yang tidak jelas sanadnya. Tapi kalau sudah jelas sanadnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta kepada Rasulnya, dengan cinta kepada warasatul anbiya'nya, kekurangan-kekurangan itu diampuni, dimaafkan Allah Subhanahu. Jadi itu maksudnya, tidak ada yang lain-lain. Jadi nanti karena sekarang ini zaman-zaman panitia cekap nari, panitia doang berubah-ubah hukum, ya, sama dengan waktu untuk merahasian waktu orang pernikahan itu kan suruh dijemput foto tukang potret nih, dekatan, cium dia caranya, pasangkan cincinnya. Akhirnya orang luar itu berpendapat apa begitu syariatnya orang dalam Islam itu menikah. Nah, itu syariat tukang foto. Tapi karena kita ini bohong ya kasih tahu dia tidak begitu ya. Supaya tidak salah paham, jangan selalu dilaksanakan seperti itu. Sewaktu-waktu lakukan, sewaktu-waktu tidak, agar paham orang itu. Jangan nanti dicontoh oleh orang non-muslim, ya. Nanti jadi saya masuk Islam, nggak begitu caranya orang Islam. Apa namanya pernikahannya? Itu syariatnya tukang foto. Bukan hanya tukang foto yang bisa bikin syariat baru, ya. Yang lain-lain juga. Oleh sebab itu, khusus dalam bidang agama ini, kita perkuat sanad ilmu kita dengan guru kita yang jelas,
sehingga dengan demikian kekurangan-kekurangan yang kita sebagai manusia lakukan itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia-panitia yang akan datang jangan bikin ada yang mau kreatif mau undang itu mau undang ini, jangan. Haul ini hanya untuk mengingat murid-murid almarhum untuk tetap memperkuat hubungannya dengan Allah. Hanya itu maksudnya, tidak ada. Jangan tumpang-tumpangkan maksud-maksud niat-niat lain dalam haul ini. Ya, apalagi sekarang di zaman akhir Ponorogo ini berkaitan dengan haul Ponorogo di Momojo ini, undang ini. Nanti lama-lama haulnya disesuaikan harinya dengan kepentingan itu. Nah, ini jelek jadinya. Ini coba Probo langsung dengar dari saya, ya, yang mewakili pondok, mewakili inilah maksudnya diadakan haulnya Perguruan Hijau ini Mukhtar agar murid-murid beliau mengingat, tetap sadar, terus memperkuat hubungan tali sanak ilmu agama mereka dengan almarhum. Hanya itu. Dan kalau ada yang melaksanakan dengannya, tolong diingatkan. Beda gengkak ini dari mana kita ini manusia kan, ya, kita bisa kalau ada yang kreatif jangan kreatif merubah-rubah maksud daripada pelaksanaan hal ini. Jadi yang pertama anak-anak diajak ke makam, siapa yang punya kesempatan yang mau ayo ikut sama-sama kita ke sana, kita baca doa memperkuat ingatan dan hubungan kita dengan beliau. Tapi itu kita pulang bisa kita berdoa dari rumah sebetulnya ya, tapi tentu saja dengan melihat akan lebih rasanya lebih dan lebih. Hanya itu saja maksudnya, tidak ada lebih daripada itu untuk mengingatkan, memperkuat kembali hubungan keilmuan sanam ilmu agama kita dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari kekeliruan dan membimbing kita untuk selalu dalam Isra-Fil Mustaqim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.